Kemudian juga ketiga ini terkait dengan apa ya, penggul-penggul ya. Penggul-penggul. Nah, mungkin ini akan lebih tepat ini dijawab sama ini kali ya. Untuk apa? Penggugat dan tergugat dalam artian Pak calon ketua umum gitu kan, untuk bisa memberikan apa sih langkah-langkah ini. Sebenarnya bukan langkah-langkah hukum sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya dalam penafsiran langkah-langkah hukum jelas sebenarnya. Nah, ini mungkin akan lebih baik dijawab sama beliau ya. Ya silakan. Ya, gimana? Silakan aja. Oke, terima kasih. Jadi ini menyangkut masalah kekosongan yang memang harus segera diisi. Yang paling pas menurut kita, ya karena tadi saya sudah mengatakan bahwa penggugat sudah di end ya ininya, udah mencapai tujuan yang diharapkan. Ini kita serahkan kepada penggul-penggul. Bagaimana respon dari mereka? Karena mereka lah yang menjadi ujung tombak daripada organisasi setelah PP IPAT yang dalam tanda kutip itu dibatalkan hasilnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi ya melalui media pada sore hari ini ya saya mengharap dan menghimbau agar rekan-rekan penggul, mari kita bersama-sama melihat masalah ini secara cerah demi kemajuan organisasi ke depannya. Penetapan perdamaian itu bagaimana? Untuk penetapan perdamaian sebenarnya kita bisa menggunakan itu untuk menginikan mengisi kekosongan kepengurusan ini. Tapi kalau saya pribadi, mudah-mudahan juga teman-teman yang lain, kita kasih kesempatan kepada rekan-rekan penggul karena mereka ini kan yang ini dengan grassroots, supaya mereka bersikap menanggapi ini. Kalau memang nanti dari rekan-rekan dari penggul-penggul ya belum ada suatu solusi mengenai kekosongan ini, ya mungkin saran-saran kita ya dari penggugat ini ya kita kembalilah kepada penetapan perdamaian dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang menugaskan kepada kolektif kolegial untuk melaksanakan KLB. Tapi kan di penetapan putusan yang tadi itu ada perintah dari pengadilan bahwa penggul harus segera melaksanakan KLB. Nah itulah, itu kan prioritas. Tapi itu kan perintah. Perintah ini yang mudah-mudahan diturutin. Nah, jadi saya tadi ngomong kalau tidak diturutin ya terpaksanya kita menggunakan alternatif penetapan. Lalu penggul mana? Penggul yang sudah melaksanakan KLB atau penggul yang 13 penggul ini yang jalan? Jadi ini memang sedikit dilematis ya. Tapi karena kita tahu persis, mungkin secara formal dengan adanya putusan ini ada kesan bahwa penggul-penggul yang sudah melakukan konferul itu gugur sesuai dengan putusan hasil kongres itu batal demi hukum, otomatis turunannya ke bawah juga batal demi hukum. Tapi kita harus bijaksana dan kita harus jeli melihat walaupun itu memang batal demi hukum, tapi secara de facto mereka inilah sebenarnya yang real didukung oleh rekan-rekan di daerah, di wilayah untuk jadi pembawa bendera daripada IPAT itu dari daerah. Berarti sikap yang harus diambil anggota? Yang sikap yang diambil anggota ya sukseskanlah nanti program selanjutnya yang ditempuh atau dimusyawarahkan oleh penggul-penggul. Itu harapan kita. Nah, ini kan 3 PKK datang nih, hadir di sini. Nah, tanggapannya pernyataan dari ketua penggugat bagaimana? Mungkin ada yang mau menambahkan. Apa respon? Atau tanggapan tambahan Bang Firnodal atau Bang Hapendi? Menyerahkan ke PKK untuk menjalankan kekosongan. Bukan putusan. Kita tidak ada komentar ya. Sampai mengundang. Ya, jadi kita tidak ada komentar, kita tidak aktif ya. Kita ini mic-nya. Terima kasih. Saya dalam hal ini tentu
pertama dalam selaku anggota IPAD dan juga selaku yang pernah dicalonkan atau ikut berkompetisi sebagai salah satu calon ketua umum pada saat Kongres di Makassar tahun 2018 untuk periode 2018-2021. Ini dengan adanya putusan ini tentu kita menghargai putusan, dan kita sebagai warga negara yang baik kita harus taat dan patuh kepada putusan pengadilan. Kita harus menghargai putusan itu dan kita harus menegakkan putusan itu. Yang menjadi konsentrasi bagi saya pribadi adalah pertama, adanya putusan yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dari yang mengemban tugas sebagai ketua umum IPAD atau yang mewakili IPAD sampai dengan putusan ini ingkrah itu dinyatakan vakum. Nah, ini yang menjadi persoalan. Artinya kegiatan IPAD itu sama sekali tidak jalan di tingkat pengurus pusat. Saya berharap sebagai salah satu anggota juga mendesati kepada para pihak-pihak terkait lah, semuanya komponen yang terlibat di IPAD ini, mari kita selamatkan IPAD, mari kita duduk bersama, mari kita bicarakan bersama-sama, dan ini juga untuk ketua-ketua Penguil di seluruh Indonesia untuk bisa memikirkan ini. Kita nggak mau anggota nanti menjadi terabaikan atau menjadi beberapa hal program-program yang di tingkat pusat yang harus dijalankan tidak jalan. Persoalan IPAD di seluruh Indonesia banyak yang harus diselesaikan oleh di tingkat pengurus pusat. Kita harus menyampingkan rasa egosentris dan juga rasa hawa nafsu kita saling menang-menangan, tapi mari kita memikirkan. Saya lebih cenderung, ini persoalan ini adalah persoalan bagaimana supaya udahlah kita laksanakan aja untuk dilaksanakan KLB, ya, karena KLB mengenai pemilihan lanjutan. Dalam hal ini kan ada dua yang harus bertarung, yakni suara terbanyak 1 dan suara terbanyak 2. Udah silakan aja pilih. Nanti yang dipilih itu yang memilih adalah peserta-peserta kongres yang hadir pada saat di Makassar.